Tadi kan di transaksi nomor 2 kita tadi udah menjual di jurnal penjualan. Tapi ingat, kita belum menjual HPP pada persediaan. Nah, untuk tahu berapa nominal HPP pada persediaan, kita akan mengisi inventory card atau kartu persediaan. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu memindahkan angka yang ada di sini. Ini namanya daftar persediaan barang dagangan atau saldo awal. Jadi kita pindahin dulu spring bed single sama spring bed double. 33 unit sama 40 unit. Oke. Pindahin di inventory card. Nih, udah kakak pindahin nih spring bed single sebanyak 33 unit. Price itu harga satuan, amount itu total, yaitu quantity dikali dengan price atau harga satuan. Nah, teman-teman, di inventory card atau kartu persediaan ini ada kolom in, kolom out, dan kolom balance. Apa sih perbedaan dari ketiga kolom tersebut? Teman-teman, untuk kolom in itu digunakan ketika kita melakukan transaksi pembelian. In artinya kan masuk. Karena kita melakukan transaksi pembelian, artinya barang dagangan itu masuk. Jadi setiap pembelian itu akan dimasukkan ke dalam kartu persediaan di bagian kolom in. Oke. Lalu ada kolom kedua yang namanya kolom out. Nah, ini kebalikan dari kolom in. Kolom out digunakan pada inventory card ketika ada transaksi penjualan. Kenapa penjualan? Ya, karena barangnya keluar. Out artinya kan keluar. Jadi, dia harus dijual di sini. Kolom balance kolom apa dong, Kak? Nah, kalau kolom balance itu digunakan untuk mengetahui saldo atas transaksi pembelian di kolom in dan transaksi penjualan di kolom out. Nah, nanti akan terlihat langsung di kolom balance. Nanti kita contohin ya. Nah, untuk saldo awal atau opening balance tadi, dia nggak perlu masuk ke kolom in dan kolom out, tetapi langsung masuk ke dalam kolom balance. Oke. Ini spring bed single sudah di jurnal, maksudnya sudah dimasukin, dan spring bed double juga udah dimasukin. Nah, kita lihat lagi ke dalam bukti transaksi. Oh my god. Oke, ini nih. Sekarang dia menjual sebanyak 20 unit dengan harga satuan 2.800.000. Teman-teman, kita juga harus tahu persediaan inventory card ini atau kartu persediaan barang dagangan ini menggunakan metode apa sih? Nah, ternyata dia menggunakan metode rata-rata bergerak. Nah, apa sih metode rata-rata bergerak itu? Oke, sekarang kita contohin ya dengan bukti transaksi nomor 2. Nih, di spring bed single, dia beli sebanyak, waduh, besar banget teman-teman. Ini aja deh. Di spring bed single, dia beli sebanyak 20 unit. Oke, kita pindahin dulu. Spring bed single. Tanggalnya tanggal berapa ya? Tanggal 3 Desember. Oke. 3 Desember. Kepada siapa tadi dia menjual? Toko bintang. Nih, ingat ya teman-teman, karena dia tadi menjual, berarti dia masuk ke kolom out. Sebanyak berapa? Dia menjual sebanyak 20 unit. Berarti kuantitinya 20 unit. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita menggunakan metode rata-rata bergerak atau metode FIFO dan LIFO, untuk setiap kolom penjualan ini, dia harus menggunakan price atau harga satuan yang di atas ini. Ya, ingat yang di atas ini, sebanyak 2 juta. Sudah, ini kalihin aja. 20 juta dikalikan dengan ini. Oke, 40 juta. Kak, ngapa nggak pakai harga satuan yang di sini, yang 2.800.000? Ini teman-teman namanya harga jual. Sedangkan kita untuk memasukkan ke dalam inventory card, kita memerlukan harga beli. Harga yang pertama kali kita beli. Ingat, jadi setiap penjualan
kita harus melihat harga satuan atau price-nya di kolom sini, di kolom balance. Oke. Sekarang kita kurangi. Tadi kan kita mempunyai saldo awal 33 buah. Sedangkan kita sudah jual sebanyak 20 buah. Artinya, quantity atau unit kita itu berkurang. Jadi 33 dikurang dengan 20. Sisa 13. Price-nya berapa? Price-nya sama, yaitu tetap 2 juta. Tetap 2 juta. Oke. Nah, ini tinggal kaliin aja. 13 unit. Waduh, nge-lag. Dikalikan dengan 2 juta. Oke, paham? Sekarang sama. Spring bed double. Kita copy dulu biar mudah. Nih. Lihat. Berapa unit yang udah dijualnya? 15 unit. Kita catat di sini teman-teman. Berarti ini 15 unit. 15 unit. Nih. Harga satuannya bukan 2 juta ya. Lihat di sini. Karena ini adalah untuk spring bed double, harga satuannya 3 juta. Jadi kita tulis juga 3 juta. Oke. Karena ini udah pakai rumus, berarti otomatis sudah terisi. Nah, Kak, berarti berapa dong untuk HPP sama persediaannya? Kan udah kita isi nih semua yang di sini. Nah, teman-teman, untuk HPP dan persediaan itu, yaitu sebesar 85 juta. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Nih, lihat. Di spring bed single, di kolom amount, bagian kolom out, ini sebesar 40 juta. Kenapa? Karena dia sebanyak 20 unit dengan harga satuannya 2 juta. Maka angka yang kita ambil adalah angka yang di sini. Nah, karena perusahaan ini pun mempunyai 2 persediaan, yaitu ada spring bed single dan juga ada spring bed double. Jangan lupa ada spring bed double. Nah, sama di kolom amount bagian out yang kita ambil 45 juta. Jadi 40 juta ditambah dengan 45 juta yaitu 85 juta. Nih, lihat di sini. Di sistem perpetual. HPP pada persediaan barang dagang. Sekarang kita jurnal di sini. Di kolom sales. Oke. Kak, nggak ada nih akun HPP-nya. Berarti kita catat di kolom servis sebesar 85 juta. Kelebihan. Oke. Di sini sama ya kreditnya. Persediaan barang dagang. Sebesar sama 85 juta. Oke. Udah paham belum nih untuk transaksi, bukti transaksi yang nomor 2? Jadi ingat ya teman-teman, kalau penjualannya secara perpetual, kita akan menjurnal dengan akun yang pertama, piutang atau kas pada penjualan. Oke. Piutangnya sejumlah total ini dan penjualannya sejumlah uang yang ada di kolom jumlah yang ini. Oke. Lalu, kalau misalnya dia ada PPN, karena ini adalah faktur penjualan, otomatis dia disebut dengan PPN keluaran yang saldo normalnya di kredit. Sama, beban angkut penjualan jika ada akan dijurnal di kredit. Kenapa? Karena ingat ya, ini akun kontra. Nah, karena ini penjualan secara sistem perpetual, jangan lupa teman-teman, kita juga harus menjurnal HPP dan juga persediaan barang dagang. Paham? Kalau nggak paham, boleh ditanya di grup ya. Untuk bukti transaksi selanjutnya akan kita lanjut di video berikutnya. Dadah, happy watching!